Oh, lagi balik ke rumah. Oke. Ya udah. Santai aja ya. Yang penting ini, yang penting gue mau ngajarin malam ini nih terkait CBTC, teknologi persinyalan yang ada di MRT Jakarta tuh. Nah, buat kawan-kawan nanti yang pengen ngambil apa tugas akhir ya, tugas akhir di mana? Di LRT Jabodebek, LRT terus di MRT Jakarta. Barangkali yang pengen mau belajar terkait sinyal itu bisa banget tuh di ini. Ya, nah mungkin langsung gua share screen aja ya terkait ini air screen. Nah, oke. Hmm, ini nih ya. Ini juga nih. Di, hmm, mantap. Udah aman semuanya. Nah, kita juga nanti akan belajar eh, terkait ini ya, setting IP segala macam. Itu nanti kita pelajarin juga ya. Oh, nanti siapin ini aja, siapin kertas ataupun kalau nanti dari kawan-kawan ada yang dari mana SMK itu bisa ini bisa bisa tanya-tanya nanti ya. Ini ya. Oke. Oke, kita langsung ke ini aja ya materi ya. Hmm. Nah, kita malam hari ini tuh kita akan belajar teknologi CBTC. Apa sih CBTC itu sebenarnya? CBTC itu merupakan suatu ini ya eh, jenis persinyalan. Nah, ataupun sistem persinyalan yang mana dia jenisnya itu adalah persinyalan yang modern. Nah, CBTC itu merupakan singkatan. Nah, akronimnya adalah Communication Based Train Control ataupun eh, pengontrolan kereta itu berbasis dengan komunikasi. Apa sih keunggulan terkait CBTC? Yang pertama, CBTC itu dia tidak menggunakan sinyal-sinyal yang ada di wayside ataupun yang di tepi jalur. Jadi dia udah full modern. Nah, terus CBTC juga dia secara aktual bisa eh, memperlihatkan ataupun mengetahui posisi antar kereta. Antar kereta itu kalau udah di mainline itu di mana gitu loh. Ya, misalkan kalau yang ada di Indonesia ini kan ada LRT Jabodebek sama sama MRT Jakarta. Nah, kalau yang misal di MRT Jakarta nih antara stasiun CPR sama FTM, ya kan? Dia tahu nih si kereta itu baru masuk ataupun lagi ada di tengah-tengah lintas misalkan gitu. Nah, itu CBTC juga keunggulan juga itu adalah moving block. Yang mana moving block itu adalah jarak antar kereta itu dipengaruhi oleh pengereman yang ada di kereta di setelahnya gitu loh. Eh, misalkan gini ya, eh, mana ya? Oh, misalkan ini kereta, misalkan kereta, ini ada kereta. Jarak mereka itu bisa eh, ataupun dapat diatur dengan si pengereman kereta di depannya. Jadi di sini nanti akan ada apa garis garis ini ya, garis imajiner. Nah, itu yang disebut loma atau limit of movement authority.
Loma itu ada 4 error. Nah, itu nanti aja, nanti apa tak jelasin error-errornya. Nah, itu CBTC. Nah, juga CBTC ini juga dia itu eh, karena dia berbasis komunikasi radio ya, dia itu eh, tektokannya itu sama WRS, WRS dengan balis. Nah, itulah yang bikin tahu nih kereta itu berada di posisi mana, terus juga juga kecepatannya berapa, dan dia kereta di depannya itu apaan, posisinya dia lagi mode apa, misalkan si kereta tersebut gitu loh. Nah, tapi si BTC juga itu kata kata saya tadi dia itu tidak menggunakan sinyal yang ada di pinggir jalan kayak misalkan kayak sinyal muka. Dia semuanya udah serba digital yang ada di VDU, Visual Display Unit. Biasanya di setiap stasiun ada ataupun di OCC ada. Dia tetap dia kalau di ruangan OCC itu tetap ada ini ya, tetap ada persinyalannya. Tapi dia tidak ini tidak tidak ada di jalan, melainkan hanya di visualnya saja ataupun di modernnya gitu. Nah, itu terkait CBTC ya. Nah, secara garis besar itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait CBTC? Nggak apa-apa, tanya-tanya aja, nyantai, biar enak gitu. Izin Yuk, tanya, bertanya, Pak. satu orang, dua orang. Gitu. Izin, Pak. Gimana, Oh, gimana, gimana, silakan. untuk kereta CBTC itu kan dia kata Abang tektokan dengan WRS dan balis ya. Itu sistemnya gimana ya? Nah, bagus. Nah, antara terkait tektokan itu sebenarnya itu seperti ini nih. Share screen. Nah, jadi nah, gitu apa? Ada namanya balis. Nah, hapus dulu. Sebelum kita jauh ngomongin terkait itu, aduh salah. Komunikasinya itu kalau yang di kabin itu ada namanya WRS, itu wayset radio set, dia tektokan dengan VRS, vehicle radio set. Nah, terus juga balis itu tektokannya dengan antena balis yang ada di sarana, yang ada di bawah kereta. Jadi gini, anggap ini sebuah kereta. Gitu ya. Ini roda misalkan. Roda ada dua misalkan. Ada empat nih. Nah, di sini letak antena balis. Antena balis, nah, anggaplah. Ya kan? Di sini ada balis. Nah, ya kan? Nah, di sini ada antena namanya WRS, bulat dia ada dua kiri kanan. Kalau ngeliat MRT itu, kalau misalkan ini nih, kita misalkan ini ya, eh, tangga MRT, biar kebayang aja ya, biar kebayang. Nah ini tuh, yang ini nih, ini namanya antena VRS, Vehicle Radio Set. Ini nih, nanti eh, udah pernah naik MRT semua kan? Udah, Pak. Bang. Nah, itu. Nah, dia itu dia tektokannya sama tiang WRS. WRS. Itu juga sama. Di sini ada bulat, bulat tektokan. Nah, mereka itu akan diolah datanya di namanya VOBC. V-nya apa? Vehicle. O itu on. B-nya apa? Board.
C-nya apa? Komputer. Jadi VOBC adalah merupakan komputer yang ada di dalam kabin ataupun yang ada di dalam kereta yang bertugas sebagai pengolah data dari WRS dan balis. Nah, setiap balis ini memiliki ID ataupun identitas. Nah, setiap identitas itu pasti unik. Nah, kenapa dikatakan unik? Karena setiap identitas itu akan membawa atau carrier informasi yang ada di lapangan tersebut gitu loh. Misalkan untuk taspat pembatas kecepatan. Nah, itu dari si balis dan BRS. Nah, itu. Nah, mereka juga ini secara nggak langsung untuk ngaktifin si ATS sama apa ATO tuh. Kan di bawah ini nanti ada ATP juga gitu ya. Nah, ID-ID tersebut itu menggunakan eh, bilangan biner biasanya. Eh, iya bilangan biner. Kayak 01, 0001 segala macam gitu. Nah, itu setiap ID itu pasti dia punya keunikan tersendiri adalah kalau kalau balis itu ada balis aktif sama balis pasif. Simpelnya gini, balis aktif dia itu memiliki balis encoder ataupun dia itu ini ada bisa dibilang ada pembangkit ada ininya ada power supply-nya. Nah, biasanya aktif balis itu adanya di eh, stasiun di peron-peron ujung tuh. Nah, bedanya apa sih? Nah, biasanya untuk balis balis aktif itu untuk starting awal untuk kereta berangkat. Sedangkan kalau untuk pasif balis itu biasanya ada di di stasiun juga ada, di peron juga ada. Nah, juga ada nanti balis yang terkait untuk kecepatan kereta api itu. Biasanya untuk di depo itu ya. Balis SPHD. Nah, mereka itu tektokan menggunakan gelombang radio. Nah, kalau untuk ini si siapa WRS sama PRS itu koreksi ya kalau saya salah ya karena eh, agak agak lupa sebenarnya itu di 2,4 GHz. Nah, terus juga kalau untuk yang di balis aktif sama pasif itu dia itu di 1084 KHZ sama 275 sampai 3375 KHZ. Nah, nanti nanti saya cek lagi kebenarannya. Nah, pokoknya sekitar di segitu. Nah, itu yang membedakan. Dan yang bikin beda juga untuk informasinya itu ada di ID. Inilah yang paling penting. Antara apa? Komunikasi radio sama eh, komunikasi sibalis gitu. Secara garis besar seperti itu eh, komunikasi dari website ke si kereta. Oke, kayak gimana, Ilham? Kegambar nggak kira-kira? Nanti kegambarnya bakal benar-benar kegambar itu pada saat kerja praktik biasanya. Sudah sedikit lumayan tergambar sih Bang. Terima kasih Bang. Oke, boleh sama-sama. Gimana? Ada lagi nggak yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Izin tanya Bang. Apa? Eh, izin bertanya Bang terkait itu kan balis sama antena balis. Kalau antena balis itu berada di bawah
rangkaian ya Bang ya. Lebih tepatnya dia itu eh nih, anggaplah ini ya, ini kereta, ini bodi kereta ya. Nah dia itu di sini, di bawah sini nih, di sininya nih. Nah kita lihat ini deh, apa ininya rimba. Nah dia itu di bawah tuh, biasa di bawah tuh, di bawah. Nah jaraknya itu, gue lupa ya jaraknya itu berapa. Intinya itu nggak kejauhan, nggak kedeketan. Jadi istilahnya itu kalau gua ngebacanya itu kayak RFID. Jadi ketika dia ngedeket tuh kayak gini nih, tit langsung apa eh, informasi yang ada di balis itu langsung tektokan dengan antena balis. Dan di situ langsung terjadi apa pertukaran informasi dan lalu diolah menggunakan VOBC itu. Oke, Oke. Oke paham? Bang. Oke, Bang. Oke. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi? Bedanya balis sama interlocking sama balis, bedanya balis sama track circuit itu tuh apa ya Bang? Nah, Apa ini wong. fungsinya sama gitu? Oke, bagus. Nah, ini kadang kan orang suka balik-balik tuh. Apa sih emangnya Bali sama sirkuit? Nah, simpel lagi nih. Bisa nggak baca ini? Nah, bisa nggak? Enggak bang. Nah, coba perhatiin aja dulu. Ali Rosikin. Nah, biar enak nih. Biar langsung baca nih. Di mana zoomnya, woi? Oh ini nih. Nih, sama ya? Sama kan? Bener nggak? Bener Bang. Nah ya. Balis itu posisinya di sini, ya kan? Nah, coba kita lihat tuh. Ada di sini klasifikasi ya. Yang warna biru itu, ini biru muda itu CBI, Computer Based Interlocking and Miscellaneous, ya kan? Terus yang kuning ini dia Broken Rail Detector. Nah, kalau yang orange ini PRC and PIDC. Nah, bedanya adalah di tupoksi sebenarnya. Nah, kalau track circuit di MRT Jakarta itu dia namanya impedance mount dan empty box. Nah, ini merupakan eh, pendeteksi rel putus ataupun rel rusak. Sedangkan balis merupakan CBTC ataupun
komunikasinya antara apa? Antara kereta dengan si kondisi prasarana. Istilahnya tektokan antara prasarana dan sarana yang langsung terhubung ke posisi melalui rak-rak yang ada di Signaling Telecommunication Equipment Room. Gitu. Ntar bang, lagi ngatur bang, sorry bang. Nah, secara garis besar itu perbedaannya antara balis dengan eh, track circuit. Ingat, kalau dia MRT Jakarta, dia itu tetap dia track circuit, tapi penamaannya aja beda. Dia menggunakan MT box, itu MT itu metal train, juga impedance bond itu juga untuk pendeteksi kereta api itu ataupun bakal planting lah istilahnya. Nah, ada yang mau tanya lagi? Gimana Wo? Udah masuk kira-kira perbedaannya tuh antara CBTC antara balis dan apa namanya track circuit. Aman bang. Makasih banyak bang. Nah itu sama-sama Wo. Selanjutnya kita akan masuk ke ini ya pembacaan sistem konfigurasi. Nah ini nih yang biasanya eh, dulu gue pas masih kuliah di teknik perkeretaapian ITERA keren aja. Nah ini gue pernah nih dapat soal terkait ini nih pembacaan ini gimana cara. Nah mungkin kebanyakan orang itu bacanya dari atas ke bawah, tapi sebenarnya pembacaan itu tuh dari bawah ke atas. Nah konfigurasi di MRT ataupun di CBTC itu ada tiga depo, terus ada di stasiun yang memiliki wesel, sama stasiun yang tidak memiliki wesel. Nah, oke, paham? Nah, kalau secara garis besar, depo MRT Jakarta itu ada di mana? Duku atas. Hmm? Lebak Bulus bang. Nah, Lebak Bulus, betul. Sedangkan kalau untuk stasiun yang ada weselnya, itu di stasiun mana aja? Tahu nggak? Yang ada weselnya. Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, KI bang, itu apa? KI bang, Lebak Bulus. Apa Ki? Nggak kedengeran Ki? KI bang, Iya, betul. HI. Terus mana lagi? Ada tiga tuh. Lebak Bulus. Lebak Bulus. Satu lagi. Mana lagi ya bang ya? Dia pokoknya tempatnya itu Blok banyak M yang ya bang. betul Blok M. Nah, itu mereka itu tiga stasiun tersebut itu dia eh, ada whistle-nya atau ada turn out. Nah, biasanya juga MRT Jakarta itu sebelum beroperasi itu ada beberapa sarana itu diparkirin di Lebak Bulus, di Blok M, di mana lagi? HI. Nah, konfigurasinya yang paling simpel itu yang di eh, apa stasiun yang tidak memiliki wesel, non-turn out station. Itu simpel banget tuh. Cuma ada PRC,
sama Sibirak. Sibirak tuh. Jadi cara bacanya itu adalah ini dari kereta itu kan dia tektokan sama aktif balis dan balis sama antena balis ya, bener kan? Ya kan? Ini kalau kalau kita baca yang ini dulu ya, yang apa ungu ya. Dari balis itu tektokan dengan antena balis. Terus yang dari VOBC itu tektokan dengan VRS menuju WRS. Nah, kemudian dia naik ke atas. Dia ke SCIF namanya. Itu namanya Station Computer Interface. Artinya gini, kenapa di sini dibutuhkan interface? Awalnya ialah data berupa gelombang radio, ya kan? Nanti dia diubah di interface tuh agar datanya itu bisa dibaca digital. Nah, ini kan pasti menggunakan FO tuh, fiber optik tuh. Nah, itu diubah, nanti dia masuk ke SC, Station Computer, ya kan? Nah, dari sinilah si SC ini dia itu tektokan ke OSI, ke MTD, ya kan? Terus juga dia bisa tektokan juga ke apa stasiun setelahnya antara misalkan ini apa Depo Lebak Bulus ke stasiun Lebak Bulus gitu loh. Nah, semuanya itu terkoneksi gitu loh. Kemudian dia nanti akan masuk ke server, ke ATS server, ya kan? Dan ke eh, YIDC dan untuk menampilkannya itu di PRC dan PEDC konsol di OCC. Nah, itu cara bacanya. Nah, semuanya ini kalau yang di sini nih menggunakan eh, Ethernet, ya kan, NS 100 M LAN. Artinya Nippon Signal ukuran LAN-nya itu eh, apa? Panjangnya 100 meter, kan local access network gitu. Nah, itu. Nanti dia kan cuman kan pastikan jarak-jarak stasiun itu kan jauh-jauh ya. Jadi ada ininya repeater dan backbone-nya itu FO pakai fiber optik. Nah, kalau yang CBI ataupun apa commuter based interlocking dan lain-lain misalnya house. Nah, itu tuh dia itu di ini untuk point mesin, motor wesel, terus itu ke ini ke shunting signal. Nah, nanti dia ngelewatin MDF, main distribution frame. Nah, kemudian dia akan ke Sibirak, terus juga ke OSI. Kemudian sama masuk lagi ke ATS server, PIDC server sama OCC. Nah, semuanya itu kayak gitu tuh. Nah, inilah yang buat CBT yang membuat si CBTC itu istilahnya apa ya suatu teknologi persinyalan yang benar-benar modern dan baik lah karena semuanya itu kalau kita lihat kan runut ya runut dan lain-lain tuh terus juga apa jelas pembagiannya antara ininya ada klasifikasinya. Nah, kalau sebenarnya kayak emergency push button, terus passenger screen door, sama CDD, itu dia itu masuknya ke interlocking. Kenapa sih ke interlocking? Karena gini, ketika PSD itu tidak bekerja, tidak ngebuka, dia nanti pasti akan eh, ngeberhentiin si kereta ataupun kayak kan setiap PSD itu kan pasti
pas nutup tuh pasti ada ini apa toleransi itu terkait kerapatan tuh. Nah, itu semisal nggak rapat aja, pasti kereta itu akan berhenti. Karena apa? Itulah untuk keselamatan kereta api. Eh, Sistem akan membaca di situ ada gangguan tuh. Ada gangguan yang dapat membahayakan si kereta api dan penumpang yang akan naik. Terus juga ada point machine. Nah, kira-kira point machine itu tuh kan dia kan ngegerakin lidah wesel tuh. Nah, lidah wesel itu tuh kan pasti kan ada gap tuh. Biasanya kan di tes ganjelan ya, di tes ganjelan. Misalkan eh, berapa dia ngedipnya kalau di OCC itu berapa milimeter gitu. Oh, ternyata 5 5 milimeter. Oh, berarti kan dia ada jarak 5 mili tuh. Artinya kan weselnya agak lanjut tuh dia kiri apa kanan tuh. Ya kan? Apa simpelnya adalah misalnya dalam keadaan normal, normal itu lurus atau reverse atau belok, reverse itu belok. Nah, itu akan masuk ke interlocking tuh. Nanti dia pasti ke ATS server kan, auto automatic transformation. Terus nanti biasanya infoin ke apa ke masing-masing kereta terdekat tuh kayak mau masuk ke stasiun tersebut tuh ya kan pasti keretanya akan stop sebelum masuk stasiun tersebut. Itu kan bagian dari automatic train protection sama automatic train operation tuh. Nah, itu tuh terkait CBI. Di emergency push button kayak tragedi yang dulu stasiun Blok M tahun 2024 di mainline itu ketimpaan apa sih eh, besi ya yang dari kren ASEAN itu tuh jatuh. Nah, kan kalau di stasiun itu tuh kalau kalian pernah naik MRT tuh di stasiun tuh ada tombol warna merah kalau mencet atau menekan tombol tersebut denda 50 juta tuh. Nah, kalau dalam kondisi genting ataupun kondisi darurat itu wajib semua orang nekan siapapun itulah. Mau itu passenger ataupun petugas keamanan itu wajib karena dia akan memberhentikan seluruh kereta yang akan masuk ke stasiun tersebut. Itu. Nah, kalau CDD ini adalah Clearance Disorder Detector. Jadi kalau kalian naik MRT itu, kalau di lintasan yang ada di main line, yang ada di ini sih, terutama apa elevated, itu ada tiang yang berdiri, dia warna kuning. Warna kuning, dia itu tugasnya adalah untuk eh, mendeteksi kereta itu keluar jalur. Jadi ketika kereta keluar jalur ataupun jatuh, dia akan mengenai si Didi itu, yang dimana di dalam si Didi itu adalah sensor kemiringan. Nah, ketika dia miring sekian derajat, ya kan? Nah, itu akan menyebabkan seluruh lintasan merah dan kereta akan berhenti semuanya. Bahwa di situ menandakan ada kereta yang anjlok ataupun jatuh lah istilahnya gini mengenai si Didi tersebut tuh simpelnya adalah seperti itu terkait sistem konfigurasi yang ada di depo dan turnout station. Kenapa di non turnout itu dia tidak sekompleks yang ada di depo dan turnout station? Nah, dari dari perangkatnya itu dia tidak banyak. Paling ada PIDC, PSD, sama tetap ada emergency push button dan CDD. Dia nggak ada point mesin, ya kan? Itu PIDC ini sebenarnya kayak ini penampil jadwal kereta tuh, tuh displaynya. Terus juga
semuanya itu kan dia di dikoneksikan ke server tuh. Baru nanti server itu kan di konsol ataupun diatur juga di PLC-nya OCC gitu. Dia terkait yang eh, announce yang ada di peron, tampilan yang ada di peron, segala macam yang di peron itu tuh dari PIDC DisplayBoard itu tuh. Nanti dia eh, masuknya ditektokan di STER, Signaling Telecommunication Equipment Room atau ruang IR lah gitu. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Nih, tanyakan. Cukup bang. Cukup. Sebenarnya kalau belajar sinyal gitu itu eh, kuncinya emang kita itu harus suka dulunya terkait sistem kereta api itu. Karena sarana perkeretaapian juga pasti ada sistem persinyalannya. Prasarana perkeretaapian apalagi, gitu ya kan? Nah, kalau kita lihat di lab kita itu bagus tuh, udah udah ini ya, apa persinyalannya udah elektrik kayak gitu. Nah, sama kayak konsep-konsep terkait track circuit yang ada di lab itu kan bisa dipelajarin sebenarnya tuh. Hmm. Jadi doain aja tuh eh, lab kereta api bisa inilah makin bagus lagi ini ya bakal ada lab yang persinyalannya modern gitu. Itu sih. Walaupun kita nggak ngerasain, tapi nanti adik-adik kita tahu gitu. Nah, kayak di sini nih, kan ada beberapa kawan-kawan yang pengen nanti kuliah, ada hmm, apa namanya kerja praktik nanti di persinyalan tuh. Nah, saran gua ya kalian ini aja belajar-belajar aja ataupun kayak belajar kerja juga belajar di lapangan gitu. Kayak nggak usah kalian berharap dua 2,5 bulan atau 3 bulan akan menjadi seorang yang jago gitu di bidang itu. Karena bapak-bapak yang udah kerja gitu, yang lulusan SMA, S1 itu butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mempelajari eh, hal tersebut gitu loh. Tapi sebelum kita masuk ke industri, biasanya kita juga setidaknya ada persiapan gitu loh. Kayak, oh ternyata hal ini pernah dipelajarin pada saat di kuliah. Tetapi bukan berarti pada saat kita merasa tahu, itu kita jadi yang paling, wah, oh gue paling tahu nih, paling power lah gitu. Tapi kan nyatanya ilmu lapangan dengan ilmu akademisi, ilmu teori itu eh, kadang suka ada yang berbeda gitu loh. Aktual di lapangan belum tentu sejalan dengan apa yang ada di dalam teori gitu. Mulai kalian belajar-belajar itu terkait kalau mau ngambil apa persinyalan, belajar terkait elektro elektro dasar, terus juga telekomunikasi dan lain-lain tuh dipelajarin. Karena itu menjadi ini ya, apa fundamental awal gitu. Belajar juga terkait sistem pengereman dan lain-lain karena ujung-ujungnya juga nanti akan berdampak gitu ke persinyalan. Tuh. Nah, ada lagi yang mau tanyaan? Bang mau bertanya Bang. eh, Terkait balis aktif ini kan Pak ada power supply itu Bang. Itu power supply-nya kalau ketika terjadi mati lampu atau ada gangguan kelistrikan itu bagaimana Bang? Sama yang kedua sama mungkin
antena balis sama balis ketika mungkin terjadi blank spot bang, gitu. Kayak dia nggak ngebaca gitu. Itu perawatannya sistemnya gimana bang? Oke, kalau terkait itu kayak misalkan manpowernya hilang gitu. Nah, dia biasanya langsung menggunakan baterai. Kalau di mana balis encoder tuh, dia langsung terhubung di mana ster. Nah, dia langsung backup tuh biasanya. Pun eh, kata 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 gue tadi ya, digunakan balis encoder itu tuh sebenarnya untuk nggak gini. Balis itu pada dasarnya juga itu dia itu seperti sistem tapping kartu etol. Jadi dia ada transif sama receive tuh. Bedanya paling dia bisa transif transif tuh mengirimkan, tapi dia tidak bisa receive. Itu kan kalau yang eh, apa eh, pasif dia cuman ini aja transif mengirimkan, dia tidak menerima itu. Nah, kalau mau lebih lanjut tuh balis itu ada di laporan kerja prakteknya eh, Bang Sakip, terus juga Bang Rivo sama Kak Aser. Nah, ada di kerja praktek laporan KP gua juga tuh, ada di lab tuh. Nah, itu kalau mau ngelihat ID-nya berapa, terus frekuensinya berapa, itu ada semua di situ. Nah, terkait yang WRS sama WRS, eh, ketika dia terjadi blank spot, itu pernah itu kejadian di transisi dari ASEAN menuju tunnel ke bawah tuh. Nah, dia bakal kebingungan kereta itu. Tapi tetap tetap kereta itu mempunyai balis, ya kan? Mempunyai balis tuh sama data terakhir tuh. Dan balis di depannya juga pasti ada gitu loh. Dan jarak si WRS-nya juga itu ada per 200 meter. Itu ada WRS. Jadi ketika hanya satu yang gangguan, itu masih dikategorikan aman walaupun itu ini ya, walaupun itu dikategorikan dapat mengganggu operasi, tapi masih aman. Yang nggak aman itu adalah ketika eh, misalkan satu section misalkan yang ada di Blok M itu mati semua itu beresnya, itu bakal mengganggu pola operasi. Bukan bahkan mengganggu, kereta tidak dapat bisa dioperasikan karena sistem komunikasinya mati gitu loh. Gitu guys. Oke, siap. Makasih banyak bang. Hmm. Ada lagi? Tanyain sama-sama guys. Ada lagi yang mau tanyain? Cukup bang. Cukup? Cukup bang. Oke. Nah, itu biasanya kalau di komunikasi eh, terkait kereta menggunakan antena WRS sama VRS itu tuh, dia kan kita apa sih ngomongin antena ya. Nah, tipe antenanya tuh kayak gini nih. Ada antena bidireksional, uni, non direksional, sama yagi. Ini kan dia dua arah. Uni itu kan segala semuanya lah ya, semua arah. Terus dia cuman
ada yang satu arah, dan juga ada yang dia kayak untuk antena spotting doang gitu loh. Cuman satu, ketika dia masuk baru dia terkoneksi dengan antena. Nah, itu tuh. Nah, antena ini dia itu berpengaruh itu biasanya ngaruh di ini eh power power kayak kita ngomongin inilah base station lah misalkan. Nah, biasanya antena-antena itu ketika dia semakin ingin cangkupannya lebih jauh, ya kan? Itu tuh dia itu pasti yang dimainin adalah power ataupun ininya ya, si dayanya. Itu tuh yang bikin cangkupan ataupun eh apa ya, dia bisa menerima gelombang itu sejauh mana gitu. Tuh. Jadi kalau kita ngomongin antena berarti kita juga harus ngomongin power nih dan spesifikasinya kayak mana nih, dia tipenya apa, itu ke sini nih. Antena-antena yang dipakai kalau di MRT itu antena yang apa, direksional, apa yang dua arah, terus yang satu arah misalkan, dan yang segala arah itu. Nah, kalau yang digunakan di WRS itu yang ini nih, dua arah. Karena misal nih, ini antena satu ya, WRS satu. Ini ada WRS dua nih. Kan jaraknya tadi berapa? 200 ya. Nah, kereta itu kan pasti ada ini ya. Nah, kereta itu kan pasti ada gap ya. Enggak, bukan gap nih. Kan kalau tadi itu si BTS itu kan dia itu kan moving block, berarti bloknya itu kan bergerak tuh, misalkan kayak gini nih. Gitu loh. Bergantung kepada jarak pengereman yang ada di depan itu. Misal kayak gini nih. Nah, sini kan ada apa VRS tuh. Dia tekan tektokan kayak gini nih, ya kan? Tet gitu kan. Den. Nanti ketika dia maju ke sini nih, keretanya di sini nih. Nah, itu dia tektokan kayak gini nih. Dua kayak gini nih. Gitu. Itulah yang disebut continue. Atau apa? Berkelanjutan. Dia eh, akan terus berlanjutan, terus juga nanti yang di bawahnya ini ada balis, makanya disinilah yang bisa eh, jadiin data itu real time. Kemungkinan untuk RTO kecil, request timeout, karena selain ini menggunakan radio, terus juga dia eh, apa namanya, apa sih namanya, eh backbone yang menggunakan FO, fiber optik. Terus juga untuk komunikasinya itu ada leakage, apa antena leakage gitu, kayak dia kabel tapi dia sebenarnya antena tuh. Makanya di tunnel itu walaupun katanya eh, nggak dapat jaringan, ada jaringan 4G plus karena dari si kabel leakage ini nih. Itu pernah nggak masuk ke tunnel MRT? Pernah bang. Ada jaringan nggak? Ada bang. Nah itu dari ini nih,
si leakage ini nih. Ya kabel, tapi antena. Itulah apa teknologi itu segila itu sekarang. Tuh, yang mau tanyain? Yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Bapak tanyain aja. Kalau Iya, ada mau yang tanya bang. apa tuh? Kalau ada yang mau sambil makan minum nggak apa-apa. Tapi ini aja apa? Ah, Hmm, ini mana? saya Mana? penasaran yang ini bang, kabel LCX bang, sebagai Ya, antena itu gimana ya bang? ya LCX, kabel LCX tuh. Ntar, Iya bang. tak minum dulu. Aus. Penasarannya gimana tuh? Tes, tes. Nah, reconnecting. Halo? Nah, kita tunggu dulu tuh si kawan join ya. Gimana tadi? Gimana ini ya? Pertanyaannya? Kenapa? Sorry bang, tadi keluar. Saya penasaran kabel LCX itu bang sebagai antena itu kerjanya gimana ya bang? LCX yang ada di MRT itu sebenarnya kan eh, kita itu kan nggak mungkin tuh apa ya namanya frekuensi ataupun gelombang pasti kan dia ada rambatan cepat rambat bener nggak? Bener ya kita harus harus eh, satu lah terkait itu apa aja sih yang menjadi penghambat tembok ya kan bener nggak? Terus juga terkait di apalagi di tunnel ya di bawah tanah tuh stasiun-stasiun bawah tanah tuh kan bakal hilang tuh jaringan tuh apalagi nembus kedalaman 15 sampai 25 meter ya kan itu bakal eh, jaringan telekomunikasi atau jaringan telepon itu bakal hilang. LCX di situ fungsinya itu dia itu akan eh, menangkap menangkap sinyal ya kan dan dia akan didistribusikan ke perangkat-perangkat yang ada di dalam tunnel tersebut. Kira-kira kalau kita posisinya ada di contoh lah stasiun